Rekan-rekan akademia, apa kabar? Usap suhu dengan video baru. Anda sedang merencanakan sebuah penelitian. Topik apa yang ingin Anda teliti? Itu pertama. Yang kedua, Anda saat ini, kalau Anda mahasiswa, Anda tuh berada di prodi apa gitu. Siapa pembimbing Anda? Jika Anda seorang dosen, penelitian Anda, roadmap Anda, atau area riset Anda apa gitu. Anda harus punya, nggak bisa impulsif tertarik dengan satu topik terus kemudian Anda melupakan penelitian Anda di masa lalu ya. Nah, ini terutama untuk rekan-rekan akademia yang meneliti di bidang pemasaran, di bidang apa istilahnya, di bidang pariwisata. Ini bisa mencontoh cara saya. Anda tinggal di Jakarta atau di Jabodetabek atau di Pulau Jawa, tiba-tiba Anda kepikiran pengen meneliti tentang Danau Toba misalkan, ya. Let's do something. Kita pergi ke, bukan yang nggak boleh, boleh aja. Caranya gimana? Nih, lihat video ini. Misalkan Danau Toba. Saya buka tempo.com. Oh, bukan tempo.com ya, tempo.co. Ya, tempo.co, Kompas, dan CNN. Atau Anda bisa menambahkan yang lainnya. Klik di sini search engine Danau Toba. Kita pengen lihat dulu Danau Toba diberitakan sebagai apa sih akhir-akhir ini. Ini bisa dengan belajar begini, kita melakukan apa istilahnya, riset ya. Kita melakukan riset dulu nih gitu. Untuk introduction, untuk bab 1 dalam penelitian kita. Di CNN misalnya, bahwa si Danau Toba itu, ini tapi kenapa, misalkan Anda penasaran, ini kenapa yang keluar di CNN tulisannya begini, nggak ada istilahnya Danau Tobanya nggak keluar. Jangan salah gitu. Di dalam judul seperti ini, dengan judul seperti ini, siapa tahu Danau Toba disebut. Siapa tahu disebut gitu. Ya. Ini jalan-jalan virtual. Oke, kita klik. Nah, ini ada sejarahnya. Nah, ini penting banget. Oh, oke. Nah, ini juga harus dicek. Selanjutnya bagaimana? Itu CNN. Kita lihat di Tempo. Ketika kita menulis, oh sorry, saya belum nulis itu ya, Danau Toba. Danau Toba. Jadi berita itu ada berita-berita positif, ada berita-berita negatif. Nah, kita bisa membaca keduanya dan lalu kita bikin semacam anotasi bibliografi. Ya, jadi kita mau buat rangkuman, kita buat sebuah rangkuman dari artikel-artikel ini. Oh, Danau Toba ditetapkan sebagai 8 Juli nih, keren ya. Oh, jadi, nah ini nih lihat nih. Jadi dengan membaca judul ini aja kita bisa bilang bahwa atau ke sini dulu, ini berita positif dulu. Misalkan Danau Toba ini nih hal yang menarik bahwa dia itu sudah ditetapkan. Repot ya, mending nulis ulang deh. Danau Toba ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark. Ya, UNESCO Global Geopark ini kata kunci dia itu sebagai
danau sebagai nah ini kata kunci ini bisa kita kembangkan menjadi kita kembangkan UNESCO Global Geopark. Dia list of, nah ini ada daftarnya, kita klik di apa, oh ini di Indonesia nih, kita klik juga, ini kita klik. Jadi di Indonesia tuh ada global atau kita menggunakan kalau kita menggunakan My Map, ini cara membuatnya bisa begini. Danau Toba misalkan ya. Danau Toba ini kita bilang bahwa oh dia itu UNESCO Global Geopark. Jadi ini satu kata kunci yang menarik. Terus kemudian kalau dia tadi dari artikel, kembali lagi ke sini ya, dari si Tempo. Keluarga kerajaan Belanda ke Danau Toba. Ini tahun 2019. Ini saya bisa tuliskan dia itu sebagai international destination ya. Ini dari saya kembangkan dari sini, kita bikin pertanyaan di dunia apa saja atau apa saja atau di mana saja UNESCO Global Geopark, gitu kan, di dunia. Nah kalau udah di dunia, di Indonesia, di Indonesia, di mana saja UNESCO Global. Nah, jadi kita membuat sebuah kita kembangkan ya, dari ide ini kita kembangkan. Terus kemudian tragedi kapal tenggelam. Oh jadi bisa aja kita tragedi ya, kapal tenggelam. Terus apa lagi? Tragedinya atau kisah yang tidak baiknya adalah kapal tenggelam. Terus dari kapal tenggelam tadi apa namanya, saat berenang sejauh 10 meter di Danau Toba. Jadi dia itu berbahaya ya buat berenang ya. Tragedi. Terus turis hilang saat berenang misalkan gitu. And then kita lanjutkan keuntungan. Ya ini keuntungan kaldera. Zero keramba. Zero keramba berarti saat ini ada keramba. Jangan tragedi deh, misalkan problem ya, masalah banyak keramba ikan, kita tulis begitu. Berarti baru-baru aja ya Danau Toba menjadi Global Geopark. Oh dia super prioritas. Jadi destinasi super jadi si ini tuh 10 destinasi pariwisata super prioritas. Jadi di situ
Super prioritas itu ada 10, kayak yang lainnya adalah Mandalika, terus kemudian Morotai, terus kemudian ada lagi Wakatobi, ya. Kalau di Sumatera itu Danau Toba, yang lainnya di Maluku tadi saya bilang ada, terus ada lagi Kepulauan Seribu, terus termasuk Borobudur juga. Nah, ini masalahnya, terus di sini bukan masalah yang ini, mungkin dari masalah kita pecah menjadi apa istilahnya, prestasi ya, atau ntar ada istilah lagi, apalagi yang menarik dari si ini. Bahwa pengunjungnya itu nggak hanya apa istilahnya turis lokal, tapi juga turis luar kota, luar negeri. Nah, begitu ya. Oke. Nah, apakah bisa kita kembangkan lagi event ya? Ini ada event-event yang dibangun, terus misalkan dia bisa ngomongin apalagi sih di situ, berarti atraksi ya. Atraksi itu tadi ada kaldera dibilang. Tadi ada artikel tentang kaldera. Nah, terus kemudian ada event. Apalagi? Nah, ini harus dicek nih. Ini tragedi lagi nih. Kenapa dia? 10 desa wisata Danau Toba resmi dimulai, berarti ada desa wisata di sana. Ada atraksi. Ada 10 desa wisata ya. Kapal terbalik. Ya, ini juga tragedi, kita bisa tulis. Terbalik tenggelam udah ya. Oh, limbah. Nah, ini juga kita harus cek. Limbah peternakan. Ya, ini investasi, infrastruktur ya, bahwa infrastruktur berarti dari 10 destinasi, dia 1 dari 10. Nah, gara-gara dia menjadikan super prioritas, maka di situ dijelaskan akan ada pengembangan infrastruktur ya. Itu begini cara mengembangkan ide. Saya tak bilang Bali dan Toba jadi wisata halal. Pro Muslim. Ini isu tentang wisata halal ini ternyata gini. Ini masalahnya apa? Karena masyarakat sana tidak suka ada label halal gitu di sana, di wisata halal. Jadi penolakan masyarakat Toba tentang wisata halal. Ya, jadi mereka nggak mau dihalalkan karena orang sana, termasuk di Bali juga waktu itu sempat heboh, mereka menolak ya. Cuaca ekstrim. Dampaknya apa nih cuaca ekstrim? Sebentar. Oh, ini tenggelam. Tenggelam itu karena kelebihan peringatan cuaca ekstrim. Oke, ada kelebihan muatan atau cuaca ekstrim. Oke ya, jadi
confirm mengenai tenggelam itu bisa karena faktor alam maupun faktor manusia. Nah, ini ada gempa lagi nih, bencana alam. Ada gempa berarti masalahnya ini apa ini? Ini harus dicek juga. Terus kita cek lagi. Naik ya, kunjungan wisata mancanegara naik tadi udah, international visitors. Korban ini kemungkinan tenggelam lagi. Pusaran air Danau Toba. Nah, ini sesuatu yang bagus. Maksud saya pusaran air ya. Jadi nanti ini akan kita bawa ke dalam informasi ini akan ini caranya ya. Oke. Nah, ini wisata halal tadi ya. Bisa menjadi positif ya, jadi bisa menjadi informasi positif tapi juga bisa informasi negatif. Tercemar. Nah, ini budidaya ikan ya, pencemaran tadi. Oh, ini yang insiden tuh biasanya ini perahu kapal kayu ya. Ini kita hapus, sudah tahu kapal-kapal tenggelam. Terus ini tentang apa? Keramba ya, sama-sama keramba. Jadi keramba itu membuat pencemaran, mengakibatkan pencemaran. Masih soal ini. Ini ada rally. Saya batasin tahun 2019-2020 aja ya beritanya ya. Danau Toba berarti ada event, ada rally, ada festival danau. Kapal pesiar. Yaitu cara pengembangan ikan danau, ingatkan bahaya plastik, dukung wisata Danau Toba, Damri dapat subsidi, akses memudahkan wisata. Kecelakaan kapal, uang 2 pelabuhan penyeberangan, membangun hotel bintang 5, berarti ada penginapan. Oke, berarti infrastruktur tadi ya, pengembangan infrastruktur itu termasuk di dalamnya hotel bintang 5. Terus kemudian, nah ini cerita hari ini wisata baru di Danau Toba di Caldera diresmikan menonton investasi. Berarti 7 perusahaan tadi Gegara. Nah, ini tujuan pemerintah ya, ketika si Danau Toba dijadikan sebagai itu 10 prioritas, itu kan artinya dia punya potensi ya, punya potensi untuk menjadikan pariwisata Danau Toba itu menjadi menarik banyak investor ya. Terus kemudian nah ini Grab juga masuk, berarti dia itu 3 rute menuju, berarti akses dipermudah ya, berarti infrastruktur tuh masuk ke pengembangan infrastruktur apa saja akses ya.
selain akses tadi, dibukanya destinasi baru yang wisata kaldera itu ya. Oke. Car Free Day. Oh, ada Car Free Day juga. Oh, dia menjadi ini nih. Kita Thousand Eden Experience apa ini? Oke. So, rekan-rekan akademia, ini contoh bagaimana kita membuat sebuah, ini baru dari Tempo ya, kita bisa mengembangkan dari yang lain-lain ditambahin. Nah, ini hal-hal kayak gini nih membantu kita menguraikan apa yang terjadi dengan Danau Toba. Sampai sini ya, Anda masih bisa mengikuti ya. Ada event, ada 10 desa wisata, terus ada macam-macam lagi, tinggal digali lagi. Oke, selanjutnya apa yang bisa kita lakukan sekarang? Penelitian Anda mau kuanti atau mau kuali gitu. Anda mau milih dari yang banyak ini, Anda mau cek kemana gitu. Nah, buat saya mungkin saya ngomongin soal Global Geopark aja ya, karena Global Geopark itu dia ngomongin soal ya kaldera juga, dia ngomongin juga soal Danau Tobanya. Nah, kita akan masuk ke, coba saya hapus aja ya, biar nggak kebanyakan yang kebuka. Saya buka sekarang. Saya menggunakan kata geopark. Di sini saya buka Google Scholar lagi. Saya menggunakan istilah tadi caldera tourism. Apakah sudah ada? Kalau geopark tourism misalkan ya, apakah sudah ada? Oh, ada Langkawi Global Geopark. Ini ada geopark, ada di Zhangzi. Nah, ini kita bisa mulai lagi membuat Langkawi itu Malaysia ya. Nah, ini dari sini saya bisa aja membuat mind map baru. Geopark. Ya, ini kita ngomongin penelitian-penelitian tentang geopark. Ada di Langkawi, Malaysia, gitu kan. Terus kemudian ini nulisnya gimana sih, riweuh. Ini di mana? Apa di China kayaknya ya? Jadi kita bisa bilang bahwa penelitian-penelitian tentang geopark itu sudah dilakukan oleh si A, si B, si C, atau di penelitian ada geopark itu ada di China, ada di mana-mana. Serious influence Yellowstone di China ya. Yellowstone di China. Terus kemudian di mana lagi geopark? Kilim. Kilim di mana ini? Kita cek. Yang ini Hong Kong Global Health. Oh, ada di Hong Kong ada. Saya baru tahu nih. Ya, jadi kita Kilim mungkin di China juga ya.
Oh, Malaysia. Geopark ya, saya belum ngomongin UNESCO-nya yang tadi, tapi global geopark secara umum ini Kilim Malaysia. Saya kembali ke sini. Kayak gitu. Ya, Anda bisa bilang nanti terus ada tadi Hong Kong Geopark ya. Terus ini kita tutup. Mana lagi? Ini Toba, udah ada ya Toba. Penelitian tentang Toba Geopark sudah ada. Ini apa? Kalau Anda nggak bisa baca dari judulnya, Anda tinggal buka seperti tadi, kemungkinan di abstrak jelas. Ini Xingwen, Geopark di Cina lagi. Ya terus aja, ini Geopark ini sudah ada, Toba udah ada lagi. Di Cina lagi ada, di Italia ada. Nah, kalau Anda bisa menggunakan konsep begini. Ini kita rubah cara nulisnya. Jadi ada Langkawi. Dan kita negaranya yang kita tulis. Kita bisa bikin tabel nanti, terus kemudian ada Malaysia, Kilim gitu. Nah, China ini dibuka nama kotanya apa, nama wilayahnya, ini di Italia, di Bali juga ada. Nah, berarti kita bikin begini. Ini Indonesia, ada Geopark itu ada di Bali, ada di Toba ya. Nah, ini cara, oke ya tadi Cina, sorry. Zhangjiajie. Terus ada juga Geopark itu ada di Italia. Gitu guys, ini untuk tempat-tempatnya, negaranya apa, dan seterusnya. Bahwa penelitian ini tentang Geopark itu apa saja, ini kita bisa membuat mind map kayak tadi, atau bisa bikin matrix. Nanti dalam penulisan di bab 1 kita bikin matrix. Ini ada Kilim, terus ini ada di Prancis juga ada. Terus kemudian di Hong Kong ada Mount Yuntai Scenic. Ini di mana, dicek ya, di mungkin di Cina atau apa, dicek abstraknya. Nah, ini juga dan seterusnya ya. Jadi kita masih pengembangan istilah-istilah tadi. Nah, sekarang coba ini kan geopark ya. Apakah ada yang menggunakan istilah lain kayak tadi, misalkan caldera tourism. Cek. Ini masih sama ya. Kalau begitu kita rubah deh, jangan caldera, udah pakai geopark aja. Atau misalkan lake tourism, ya ini karena danau. Kita lake tourism ada nih, Nah, itu juga sama, kita mau bahwa penelitian tentang lake tourism itu juga ada. Berarti kita bisa menggunakan istilah-istilah di sini lake tourism. Ya. Lake tourism bisa dikembangkan mau kemana, apakah mau seperti Danau Toba ya, atau seperti tadi Geopark. Cara nulisnya begini. Ini bisa digeser ke atas. Oh, bisa. Apakah kita bisa naik ke atas? Oke. Ya, jadi begitu rekan-rekan akademia mengembangkan
mind map. Nah, terus di video yang lain yang akan datang, saya akan buatkan tentang kalau kita orang tinggal di Jakarta mau neliti Toba, gimana caranya, caranya yang lain apa, tahap selanjutnya apa. Ya, ini tahap pertama tadi kita Anda seperti yang sudah Anda tonton bagaimana mengembangkan idenya seperti ini. Dan ini nggak hanya tentang Danau Toba, Anda bisa ngomongin destinasi apapun di Indonesia atau di dunia tanpa kita harus pergi ke sana, kita lakukan di sini ya. Simak terus video yang akan datang, ditunggu ya. Terima kasih, semoga menginspirasi.